Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Pambudi dari Rombel Akuntansi A 2019 dengan NIM 7211419166. Saya ingin mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bab 2 tentang Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Sebelumnya saya akan membahas perusahaan dan lingkungannya. Sebuah perusahaan akan mengambil sumber daya dari lingkungannya, kemudian mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan kemudian mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang model sistem umum perusahaan. Ini ada aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik ini meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Sumber daya fisik ini digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Kemudian yang kedua ada aliran sumber daya virtual. Ini menunjukkan aliran sumber daya virtual seperti data dan informasi. Lalu ada mekanisme pengendalian perusahaan. Ada 3. Yang pertama, standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, suatu pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lalu ada lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik ini berisi sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan, kemudian diproses oleh pemroses informasi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi para manajer. Lalu kita akan membahas perusahaan di dalam lingkungannya. Ada unsur-unsur lingkungan. Ada 8 unsur perusahaan di dalam lingkungannya. Yang pertama ada pemasok, serikat pekerja, pemegang saham, pesaing, pelanggan, komunitas global, pemerintah, dan komunitas keuangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan dapat terhubung dengan lingkungannya tentunya melalui aliran sumber daya lingkungan. Aliran sumber daya lingkungan ini ada 2, aliran yang umum terjadi dan aliran yang jarang terjadi. Aliran yang umum terjadi ini adalah aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, aliran bahan baku dari pemasok. Kemudian aliran yang jarang terjadi ini aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain adalah jalur yang memfasilitasi sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Manajemen rantai pasokan adalah aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Lalu ada aktivitas manajemen rantai pasokan, di antaranya meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti, dan lain-lain yang ada di sini. Selanjutnya ada sistem elektronik. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronik. Seiring dengan terkumpulnya data, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang dilacak. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya ini akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keunggulan kompetitif. Perusahaan mampu mencapai keunggulan kompetitifnya melalui sumber daya virtualnya. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar. Lalu ada rantai nilai Porter. Rantai nilai terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya. Lalu ada aktivitas nilai terdiri dari 2 jenis, yaitu adalah aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Ini adalah aktivitas utama. Ini meliputi logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan dan pemasaran, kemudian jasa. Dan aktivitas pendukung meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan.
Selanjutnya ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keunggulan strategis. Ini keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua adalah keunggulan taktis. Ini ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Yang ketiga ada keunggulan operasional. Adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan dari para pesaing global. Perusahaan multinasional MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Keunggulan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional, karena koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Berikut adalah keuntungan dari koordinasi. Yang pertama, fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara pada satu negara lain. Kemudian, yang ketiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Yang keempat, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Yang kelima, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Yang keenam, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang ketujuh, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan bagaimana produk akan diproduksi dan didistribusikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi pada negara. Nah, pengembang GIS harus dapat mengatasi kendala-kendala yang ada, seperti kendala-kendala politis, kemudian rintangan budaya dan komunikasi. Lalu ada masalah-masalah teknologi. Beberapa masalah teknologi ada sumber listrik yang diandalkan tidak tersedia, transmisi yang buruk, kecepatan pengiriman data yang rendah, adanya penanti lunak bajakan. Dan kemudian tantangan selanjutnya yaitu kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan yaitu mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Ini sumber daya informasi yang digunakan. Lalu ada dimensi informasi. Ada 4 dimensi dasar informasi. Yang pertama, relevansi. Tentunya informasi harus berhubungan dengan masalah yang ada. Kemudian akurasi. Informasi harus memiliki keakurasian yang tepat dan ketepatan waktu dari informasi itu. Kemudian kelengkapan dari informasi itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Ada CIO atau CTO adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Kemudian ada perencanaan strategis bagi perusahaan. Di dalam itu ada komite eksekutif yang menentukan rencana bisnis strategis organisasi, memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun, kemudian mengambil inisiatif pengambilan keputusan. Kemudian ada rencana strategis untuk area-area bisnis. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rancangan-rancangan perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Selanjutnya ada kandungan inti rencana strategis. Ada 2 topik inti yang harus terdapat di setiap rencana. Yang pertama, sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana. Kemudian yang kedua, sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.